Oke, halo guys, kembali lagi Anda bersama dengan saya, Matius dari channel jagomaret.com. Oke, selamat malam teman-teman semua. Hari ini tanggal 1 bulan Oktober tahun 2022. Oke, teman-teman semua, di kesempatan hari ini kita akan sedikit membahas bagaimana trading versus resesi. Teman-teman semua, jangan lupa untuk melakukan likes dan subscribe di channel jagomaret.com. Teman-teman semua, untuk mendapatkan update sekitar trading di binary ataupun derivative. Oke, teman-teman semua, berita yang dilansir dari kompas.com pada tanggal 27 September tahun 2022, teman-teman semua, di sini sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa memproyeksikan ekonomi dunia akan masuk ke dalam jurang resesi di tahun 2023 nanti. Nah, apakah teman-teman semua ini merasa bahwa ini akan juga terjadi di Indonesia? Teman-teman semua, ini poin pentingnya ya. Jadi karena kalau kita lihat dari rilis dari kompas.com ini adalah kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti akan mengalami resesi di tahun 2023. Dan ini salah satu poin pentingnya, dan kita pun sudah tahu di beberapa minggu ini, khususnya masih di bulan September yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu, salah satu korporasi yang cukup besar, Shopee, juga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawan, kurang lebih sekitar 30% ya, atau sekitar mungkin 300-500 orang. Kemudian Indosat juga sama, teman-teman semua, juga melakukan PHK terhadap karyawannya. Kemudian adalah toko kripto ya, di mana merupakan anak perusahaan dari Binance, itu juga sama melakukan pemutusan hubungan kerja. Artinya bahwa semua perusahaan sedang efisien ya, melakukan efisien karena itu adalah cara yang paling mudah untuk mengurangi pengeluaran atau biaya dari perusahaan tersebut, teman-teman semua. Oke, itu catatan yang pertama. Terus kemudian teman-teman semua, dilansir dari CNBC, teman-teman semua, pada tanggal 30 September dengan judul adalah jutaan warga plus 62 mendadak jatuh miskin. Teman-teman semua bisa baca artikelnya secara lengkap di www.cnbcindonesia.com, di mana dengan headline ini, jutaan warga plus 62 mendadak miskin ini, teman-teman semua, sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia berpotensi jatuh ke jurang kemiskinan. Teman-teman semua, potensi tersebut datang menyusul ketentuan baru Bank Dunia mengenai hitungan paritas daya beli atau kemampuan belanja. Jadi kemampuan belanja orang Indonesia itu akan mengalami penurunan. Kemudian Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan itu sangat ekstrim, naik dari 1,9 USD per orang atau per hari menjadi 2,15 USD per orang per hari, atau sekitar 32.800 per hari. Sementara orang kelas menengah atas di Indonesia yang turun kelas mencapai 27 juta orang. Secara keseluruhan terdapat 174 juta orang kelas menengah atas ya, menengah ke atas di Asia yang turun kelas. Oke, kemudian kalau teman-teman semua ingin lihat lebih detail, bisa baca di CNBC. Artinya prediksi yang dilakukan oleh Bank Dunia ini juga teman-teman semua penting ya untuk diketahui juga. Artinya teman-teman semua juga harus bisa, kalau yang masih kerja, buat teman-teman semua harusnya memiliki pendapatan yang lain juga gitu. Nah, bagaimana kalau teman-teman semua yang terkena PHK gitu, apalagi teman-teman semua yang sudah mendapatkan pesangon dan seterusnya, mestinya lebih efisien teman-teman semua. Dan uangnya harus dibagi ke beberapa tempat ya, khususnya jika Anda ingin melakukan investment ya. Bahkan biasanya kalau orang kena PHK, uangnya dapat lumayan banyak, tiba-tiba dihabiskan untuk mungkin beli kendaraan dan seterusnya. Ya, lebih baik Anda tempatkan di beberapa tempat. Misalkan Anda bisa, mungkin yang cukup aman sih sekarang bisa reksadana, deposito, itu bisa teman-teman lakukan. Intinya adalah saving ya, teman-teman semua harus
punya tabungan yang cukup untuk sampai 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ya. Karena kita tidak pernah tahu kondisi ekonomi, bahkan kalau di Indonesia 2023-2024 terkait dengan pemilihan, ya, presiden, ya, 2024 teman-teman semua. Jadi betul-betul mesti lebih saving. Nah, kita berbicara terkait dengan resesi, teman-teman semua. Apakah di masa resesi teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan? Ya, mungkin selain berdagang atau jualan, teman-teman semua sebenarnya juga bisa mendapatkan keuntungan yang mungkin masih ada aktivitas. Tapi kalau kesulitan mencari kerja, teman-teman semua tadi kalau kena PHK Anda sisihkan sedikit, mungkin ya Anda bisa lakukan, salah satunya melakukan trading di binary, teman-teman semua. Contohnya adalah mungkin Anda mencari keuntungan di binary ini nggak usah tinggi-tinggi, teman-teman semua. Cari yang paling mudah. Menurut saya sih dari modal atau working capital yang kita pakai, kita cukup cari saja keuntungan di 5% saja. Mungkin di sini saya akan contohkan bagaimana cara mencari keuntungan 5%. Jadi yang kita lakukan adalah menggunakan strategi yang cukup low risk, ya. Yang strateginya adalah yang low risk. Jadi risikonya yang kecil, gitu teman-teman semua. Jika Anda menggunakan RESTful, ya risikonya cukup besar teman-teman semua kalau Anda menggunakan di binary ini, tapi Anda cukup cari aja 5%. Oke. Teman-teman semua, coba kita akan lihat di market, ya. Saya akan contohkan di sini teman-teman semua. Oke, ini 50 ini sebenarnya cukup bagus. Kemudian saya coba di sini. Oke, tunggu teman-teman semua, saya akan menggunakan analyzer di sini, ya. Di 50 tadi, ya teman-teman semua, ya. Oke, kembali lagi, ya. Jadi kunci di dalam trading, ya, bagaimana teman-teman semua bisa melewati resesi, salah satunya kalau saya adalah dengan menggunakan trading ini salah satu untuk mendapatkan keuntungan atau profit, teman-teman semua, ya. Tetapi tidak semua untuk trading, ya teman-teman semua, ya. Jadi cukup sisihkan saja mungkin sepersekian lah, bisa 1% atau sampai dengan 2,5% mungkin juga oke, 5% juga oke, atau 10% itu juga oke. Gitu teman-teman semua, ya. Oke, kita akan lihat marketnya. Pokoknya harus lihat market itu yang bagus, ya, yang hijau seperti ini atau merah seperti ini, tapi harus tebal, ya. Oke, saya coba cek di market lain teman-teman semua. Yang paling ideal, jadi kita nantinya carinya hanya 5% saja. Oke, ini di 25 ini kurang bagus. Kita cek di 10, ya teman-teman semua, ya, di indeks 10. Oke, ini indeks 10 cukup bagus. Kalau kita lihat mengalami penurunan dan kita cari cukup di ini teman-teman semua, di kita 5% saja teman-teman semua. Kita ganti di 5 coba. Oke, ini 4,7, sorry, saya coba ganti ke 4. Oh, ini terlalu tinggi teman-teman semua. Oke, ini 4,7. Oke teman-teman semua, nggak apa-apa, kita dapat 4%, sekitar 4%. Ini jika mengalami penurunan kita akan open. Kita tunggu teman-teman semua, ya. Selisih 3 poin kita akan open posisi. Oke, kita tunggu. Oke, kita masih tunggu teman-teman semua. Oke, ini 16, saya sudah open teman-teman semua. Sudah open posisi teman-teman semua, harusnya profit. Oke, teman-teman semua, dengan modal kita working capital 50 USD, teman-teman semua, kita mendapatkan 2,37. Itu contoh sederhana, teman-teman semua. Oke, ya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, ya, di sini.
Kita hitung ya teman-teman semua, tadi kita mendapatkan ini ya teman-teman semua ya. Di sini kita bisa lihat kita tadi profit 2,37 ya, artinya kita mendapatkan 4,8 ya teman-teman semua ya. Kita mendapatkan 50 dolar, tapi kita mendapatkannya ini teman-teman semua ya, kita mendapatkan 4,7%. artinya kita tadi itu hanya sekali OP, tapi uang kita itu bertambah gitu, 50 ya ditambah dengan 4,7% teman-teman semua, kita tambah sekitar 2,37. Mungkin kelihatan oke, 50 dolar itu sama dengan berapa sih? Nah, teman-teman semua bisa hitung di sini ya. 50 ya. Saat ini mungkin dolar kan cukup naik ya, 15.000 ya. Kita hitung aja. 15.000. Nah, seperti ini. Ini teman-teman semua. Artinya modal kita 750.000 dan kita mendapatkan keuntungan 4, ya sekitar 2 dolar ya tadi ya, 4,7% maksudnya ya, 4,7% teman-teman semua, kan lumayan ya. Jadi oke, berarti kan uang kita bertambah 30.000. Bagaimana kalau kita bisa menghasilkan setiap hari seperti itu secara konsisten teman-teman semua ya. Kita cari sampai misalkan sehari 10 dolar teman-teman semua, artinya kita mendapatkan penghasilan 150.000. Nah, artinya apa buat teman-teman semua? 150.000 ya. Teman-teman bisa hitung di sini. Ya, 150.000 kali 30. Di sini teman-teman semua sudah mendapatkan income 4,5 juta. Artinya dengan kondisi resesi pun teman-teman semua masih mendapatkan keuntungan di sini. 4,5 juta. Oke. Keren teman-teman semua ya. Oke, contoh ya, ini kemudian adalah kita sudah open posisi sekali, tadi kita profit 2,37 dan kebetulan marketnya tiba-tiba langsung jelek. Oke, teman-teman semua silahkan pindahkan saja di sini, pindah, kita cari ya. Jadi kita selalu cari momentum yang terbaik. Oke, kita cek. Oke, ini bagus teman-teman semua. Balik lagi, kita setting lagi di sini, cari yang terbaik di sini teman-teman semua. Oke, kita coba ya. Cari yang terbaik. Oke, karena ini naik, kita mesti seperti ini, minus. Kemudian ini indeksnya 25 teman-teman semua. Kita di sini 7 ya, 7,2. Ini kan masih tinggi teman-teman semua ya. Oke, kita ganti. Oke, 9. Ini sekitar 5 ya teman-teman semua. Oke, kita tunggu momen terbagus. Kita dapat sekitar 5% di sini teman-teman semua. Oke, kita tunggu momen terbagus. Oke, kita cek selisih 3 poin teman-teman semua. Oke, ini harusnya cukup bagus dan saya sudah open teman-teman semua. Kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, ya, oke, harusnya up. Oke teman-teman semua, kita profit teman-teman semua. Kita mendapatkan 2,69. Tadi kita juga udah sama, artinya kita sudah mendapatkan 4 dolar lebih ya, 5 dolar lah. Artinya kita udah mendapat sekitar 75 ribuan. Oke, dan waktunya tidak terlalu lama teman-teman semua ya, nggak nyampe 1 jam ini, 15 menit juga nggak nyampe, tapi kita ternyata sudah bisa mendapatkan seperti ini. Oke teman-teman semua, bagaimana menghadapi resesi ini? Teman-teman semua jika tertarik untuk menggunakan Binary.me khususnya di Indonesia, atau Anda mau berlatih di dunia trading, intinya teman-teman semua harus latihan. Jangan lupa selalu menggunakan akun virtual dulu. Kalau teman-teman semua sudah oke di akun virtual, baru Anda menggunakan uang atau menggunakan uang real. Ya, itu kuncinya. Terus teman-teman semua pastiin adalah menggunakan uang dingin ya. Pastiin adalah betul-betul cash money yang memang Anda persiapkan khusus untuk trade. Bisa 100.000, 200.000.
Itu terserah Anda. Yang terpenting adalah tidak usah besar, tapi adalah sisihkan itu sekitar hanya 1% sampai dengan 5% saja yang khusus untuk trading, sehingga nanti teman-teman semua bisa Anda gulung lagi keuntungan Anda dan Anda tabungkan lagi ya bisa di tempat yang lain. Intinya adalah bahwa Binary ini adalah tempat kita sama dengan kita bekerja ya. Kalau Anda kehilangan pekerjaan, ya Anda kurang lebih seolah-olah bekerjanya di sini gitu. Pekerjaan Anda adalah menjadi seorang trader. Pada dasarnya trader itu adalah pekerjaan buat teman-teman semua ya. Intinya adalah pekerjaan Anda adalah mencari uang dengan cara trading. Tradingnya dengan menggunakan data analisa. Contohnya adalah yang saya lakukan ini. Jika market A tidak bagus, maka kita pindah lagi ke market B. Market B tidak bagus, kita pindah ke market C. Dan seterusnya, supaya hasil dari trading itu selalu profit. Itu teman-teman semua. Oke, semoga berguna di masa resesi ini. Teman-teman semua, selamat mencoba di trading binary. Terima kasih, saya Matius, salam profit konsisten.